Motor trail atau dikenal dengan motor off-road saat ini menjadi motor yang populer di Indonesia. Terdapat dua motor trail bermesin 150 cm3 yang memiliki banyak peminat, yaitu Kawasaki KLX 150 dan Honda CR-F 150L. Lalu, bagaimana perbandingan antara KLX 150 dan CR-F 150L? Kawasaki dikenal sebagai pionir motor trail entry level. Salah satu motor andalannya, KLX 150, terbagi dalam dua tipe, yaitu versi standar dan BF. Selama beberapa tahun, KLX 150 sempat menduduki posisi teratas motor trail yang paling banyak diminati. Motor ini sering menghiasi jalanan di perkotaan Jakarta. Namun kini, posisi motor KLX 150 mulai mendapat persaingan lumayan sengit setelah Honda meluncurkan CR-F 150L. Honda CR-F 150L diluncurkan pada 2017 lalu di Indonesia. Motor ini dibuat dengan konsep on-off sport. Desain CR-F 150L mengadopsi gaya CR-F global yang kental dengan nuansa motorcross. Dari segi spesifikasi, CR-F 150L memang dibuat untuk menakluki KLX 150. PT Astra Honda Motor (AHM) selaku agen pemegang merek APM, sepeda motor Honda di Indonesia sepertinya memiliki tujuan ingin para pengguna KLX 150 berpaling ke CR-F 150L buatannya. Bagi yang ingin membeli dan bingung memilih motor off-road mana yang terbaik, perbandingan antara Kawasaki KLX 150 dengan Honda CR-F 150L dari berbagai aspek sebagai berikut. Perbandingan mesin KLX 150 dan CR-F 150L. Pada bagian mesin, kedua motor ini memiliki tenaga mesin yang tentunya berbeda. Kawasaki KLX 150 dibenamkan mesin jenis air kulit, 4 struk single yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 11,8 HP pada 8.000 rpm, serta torsi maksimal 11,3 Nm pada 6.500 rpm. Meski dapur pacunya masih mengandalkan karburator, motor ini sudah mengandalkan mesin yang memenuhi standar Euro 3. Namun, mesin KLX 150 memiliki tenaga yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga mesin Honda CR-F 150L. CR-F 150L mengandalkan mesin jenis 4 langkah, SOH, 1 silinder yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 12,7 HP pada 8.000 rpm dan torsi sebesar 12,4 Nm pada 6.500 rpm. Selain itu, mesin CR-F 150L sudah didukung sistem air kulit PGM FI, sehingga diklaim sebagai mesin yang paling bertenaga di kelasnya. Motor ini pun dapat dibawa berkendara di berbagai medan jalan dengan performa terbaik, serta irit konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi BBM CR-F 150L sebesar 39,3 km per liter dari pengetesan EURO 3. Sebagai informasi, mesin yang dibenamkan pada CR-F 150L konon mirip dengan mesin Honda Verza dengan banyak penyesuaian pada outputnya untuk medan off-road. Perbandingan dimensi KLX 150 dan CR-F 150L. Dari segi dimensi, Honda CR-F 150L memiliki ukuran yang sedikit lebih bongsor dibandingkan dengan Kawasaki KLX 150. KLX 150 memiliki ukuran panjang 2050 mm, lebar 830 mm, tinggi 1115 mm, dan ground clearance, jarak bodi bawah dengan tanah 255 mm, sedangkan CR-F 150L memiliki panjang 2119 mm, lebar 793 mm, tinggi 1153 mm, serta ground clearance 285 mm. Dengan memiliki ukuran-ukuran tersebut, dimensi Honda CR-F 150L dinilai cukup tinggi untuk kebanyakan konsumen di Indonesia. Di sisi lain, KLX 150 lebih ringan dibandingkan CR-F 150L. KLX 150 memiliki bobot seberat 116 kg, sedangkan CR-F 150L memiliki bobot 122 kg. Kedua bobot motor ini belum ditambah dengan volume tangki bensinnya. Kapasitas tangki bensin KLX 150 sebesar 6,9 liter, sedangkan tangki bensin CR-F 150L berkapasitas 7,2 liter.
Perbandingan dimensi KLX 150 dan CRF 150L. Dari segi dimensi, Honda CRF 150L memiliki ukuran yang sedikit lebih bongsor dibandingkan dengan Kawasaki KLX 150. KLX 150 memiliki ukuran panjang 2050 mm, lebar 830 mm, tinggi 1115 mm, dan ground clearance, jarak bodi bawah dengan tanah 255 mm, sedangkan CRF 150L memiliki panjang 2119 mm, lebar 793 mm, tinggi 1153 mm, serta ground clearance 285 mm. Dengan memiliki ukuran-ukuran tersebut, dimensi Honda CRF 150L dinilai cukup tinggi untuk kebanyakan konsumen di Indonesia. Di sisi lain, KLX 150 lebih ringan dibandingkan CRF 150L. KLX 150 memiliki bobot seberat 116 kg, sedangkan CRF 150L memiliki bobot 122 kg. Kedua bobot motor ini belum ditambah dengan volume tangki bensinnya. Kapasitas tangki bensin KLX 150 sebesar 6,9 liter, sedangkan tangki bensin CRF 150L berkapasitas 7,2 liter. Kedua motor ini memiliki desain yang cukup berbeda satu sama lain. Kawasaki KLX 150 memiliki desain yang terkesan dinamis dan simpel. Ini bisa terlihat dengan tidak adanya sudut bodi motor yang tajam. Selain itu, terdapat headlamp berbentuk kecil dan visor yang sedikit lebar sehingga tampilan KLX 150 juga terkesan stylish untuk ukuran motor off-road. Di sisi lain, pihak Kawasaki masih mempertahankan desain speedometer KLX 150 yang sederhana, namun tetap fungsional agar pengemudi bisa mengetahui kondisi motornya ini. Terdapat berbagai panel indikator yang cukup lengkap, seperti indikator kecepatan, indikator lampu, serta indikator penunjuk jarak tempuh motor. Secara keseluruhan, desain KLX 150 ini berbeda dengan desain Honda CRF 150L yang terlihat kekar dan tangguh. Tampilan CRF 150L terlihat memiliki banyak guratan dengan sudut yang tajam dan postur gagah. Selain itu, disematkan juga headlight dan taillight yang memiliki kesan tajam. Di sisi lain, terdapat suspensi upside down berwarna emas yang berukuran besar. Secara keseluruhan, tampilan Honda CRF 150L tertutup oleh cover body. Menariknya, motor ini telah disematkan digital panel meter yang memiliki aksen kompak dan sporty sehingga terkesan agresif. Kaki. Keduanya telah didukung dengan kaki-kaki yang tangguh dan mumpuni untuk dibawa berkendara di medan off-road. Pada Kawasaki KLX 150, pihak Kawasaki telah menyematkan suspensi 33 mm telescopic fork di bagian depan dan unitrack, with 5-way adjustable preload pada bagian belakang. Selain itu di bagian rodanya sendiri, KLX 150 mengandalkan velg atau pelek berukuran 19 inci di bagian depan dan velg 16 inci pada bagian belakang. Untuk bagian pengereman, motor ini menggunakan rem single 240 mm petal disc twin piston pada bagian depan dan rem single 190 mm petal disc single piston di bagian belakang. Di sisi lain, Honda CRF 150L disematkan suspensi jenis inverted teleskopik pada bagian depan dengan ukuran diameter 37 mm dan panjang struk 225 mm. Sedangkan di bagian belakang, disematkan suspensi monosuspension with prowling dengan aksel travel 207 mm. Pada bagian roda, pihak Honda sudah memasang pelek motornya ini dengan ukuran 21 inci di bagian depan dan 18 inci di bagian belakang.